Ada 3 variabel ya untuk membaca kemungkinan peta koalisi. Satu adalah potensi kekuatan elektabilitas calon-calon presidennya. Yang kedua adalah kalau calon presiden kuat tentu ada nama kalau beredar di radar survei seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan mungkin Ridwan Kamil. Itu yang 2 digit, yang bisa tembus 2 digit. Yang kedua adalah kedekatan antar partai, kedekatan secara ideologis maupun tokoh pengendali partai. Itu untuk menjelaskannya Sekjen PDIP pernah mengatakan PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan PKS. Itu untuk menjelaskan tentang jarak ideologis. PDIP tidak bisa sulit untuk berkoalisi dengan Demokrat. Itu untuk menjelaskan soal jauhnya hubungan tokoh partainya. Yang ketiga adalah tadi yang soal presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20%. Nah, kalau itu tentu tadi saya ingin menyambung secara 20% hanya ada satu partai satu-satunya yang bisa mencalonkan tanpa koalisi, yaitu PDI Perjuangan. Sehingga yang clear untuk menjadi kingmaker satu-satunya adalah Ibu Mega. Yang lain hampir sama, mau Gerindra, Demokrat, Golkar, semuanya sebenarnya belum bisa tanpa koalisi untuk membangun poros koalisi. Bedanya Gerindra dan Golkar itu butuh satu teman saja sudah bisa berkoalisi. Sementara partai lain itu butuh 3. Bedanya saja itu. Karena itu untuk membaca 3 tadi dengan 3 analisa tadi, tendensi koalisi hari ini yang bisa dibaca peta koalisi itu memang berpotensi menjadi 3 polar, tripolar atau 3 poros. Atau bisa jadi hanya 2 poros. Nah, untuk saya agak ada sepakat, tetapi sedikit berbeda. Saya melihat kingmakernya satu, kalau 3 polar terbentuk jika Megawati dan Jokowi berpisah. Mereka tidak bersama-sama dalam satu kubu koalisi, berpotensi menjadi 3. Yang pertama adalah katakanlah PDIP dan Gerindra. Pasangannya mungkin bisa Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, ditambah PKB yang cenderung di sana. Itu kingmakernya Megawati. Yang kedua, bisa jadi ada Golkar yang sekarang sedang berada di dalam pemerintahan, poros yang kedua, Golkar, ditambah PAN dan atau Nasdem, ditambah P3, itu sudah bisa lebih dari 20% juga, 3 partai itu, maka kingmakernya yang berpotensi adalah Jokowi. Jadi ada variabel Jokowi, tidak melulu kingmaker itu adalah ketua umum partai. Bisa jadi figur-figur yang berpengaruh, yang memiliki kendali, bahkan Golkar kita tahu kadang bisa dikendalikan dari luar, dan seterusnya. Yang berpotensi jadi kingmakernya adalah Jokowi untuk poros kedua. Siapa figurnya? Bisa, kalau figurnya elektabilitasnya masih ada potensi, adalah Ganjar Pranowo, bisa jadi orang dekat Jokowi seperti Erick Thohir, bisa jadi juga Erlangga sebagai ketua umum partai. Yang ketiga sedikit lagi adalah poros yang ketiga yang di luar pemerintahan, yaitu Demokrat, PKS, ditambah PAN dan atau Nasdem. Itu juga bisa menjadi 3 partai itu menjadi satu poros. Siapa kingmakernya? Bisa Surya Paloh dan SBY. Nah itu mungkin petanya kalau saya melihat dari peta kalkulasi. Menariknya ini pernyataan dari Mas Hanta Yuda. Tadi Mas Hanta bahkan menyebutkan Joko Widodo ini juga berperan atau berpotensi menjadi kingmaker. Seperti apa sebenarnya analisanya? Pertama, Jokowi berpotensi karena sekarang semua masih menjadi menterinya beberapa. Misalnya Erlangga, kemudian kedekatan dengan P3 dan PKB. Kita tahu P3 dan PKB ini kerap bersama pemerintah. Jadi potensi Jokowi membentuk sebuah poros koalisi itu relatif lebih besar, apalagi sebagai presiden yang sedang menjabat. Nah, karena itu saya mengistilahkan tadi kingmakernya justru adalah Jokowi yang kedua. Pertama Megawati, yang kedua Jokowi tadi. Kalau dari kelompok Megawati kita sudah tahu antara Prabowo Puan mungkin dipasangkan. Kemudian Jokowinya bisa jadi ada Ganjar, ada Erlangga sendiri, ada Erick Thohir dan sebagainya. Nah, yang ketiga menarik ada di luar pemerintahan, PKS dan Demokrat. 2 partai ini kurang 1 partai lagi. Kalau ditambah misalnya Nasdem, atau ditambah PAN itu bisa menjadi poros koalisi. Muncul nama bisa jadi ya, ada nama seperti Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau ada Ridwan Kamil dan sebagainya. Jadi dari komposisi ini menurut saya sangat mungkin ya terjadi ketika beberapa figur-figur itu katakanlah Jokowi punya kepentingan untuk berkomunikasi dengan para ketua umum partai yang sedang menjabat hari ini. Tapi siapapun nama dari koalisi yang terbentuk itu, dari nama-nama itu, menurut saya paling penting adalah jangan sampai calon tunggal. Itu yang harus dipastikan. Nah, kenapa saya mengatakan yang satu-satunya partai hanya PDIP yang clear, satu tiket dan istilahnya teman-teman LSI tadi adalah PDIP satu-satunya. Sementara Gerindra dan Golkar betul 3/4, artinya belum cukup juga. Tapi ada juga setengah, kalau kita main angka-angka ada Nasdem dan PKB, mereka 10%, artinya setengah, butuh dua partai lagi. Kalau tadi Jokowi dikatakan berpotensi juga sebagai kingmaker,
siapa kemudian calon yang kemungkinan ini akan diusung juga oleh Jokowi sebagai potensial kingmaker nanti, Mas? Iya, setuju. Tadi perekatnya ya, magnetnya itu sebuah koalisi kan dibentuk oleh figur-figur kuat. Figur itu bisa figur capresnya atau ada figur informalnya, figur di belakang yang berpengaruh. Dan Jokowi saya kira lebih berpotensi besar untuk mengumpulkan koalisi hari ini untuk komunikasi, meskipun tidak bisa secara terbuka, secara vulgar, ketimbang misalnya Ketua Umum P3, Ketua Umum PKB, bahkan Golkar sendiri, sekalipun partai 3/4 yang mengantongi tiket tadi. Jokowi sekarang punya kesempatan misalnya mengumpul Ketua Umum Golkar, Ketua Umum P3, PKB untuk melakukan komunikasi. Kalau soal nama, ya mungkin ya dari nama-nama ada nama Prabowo, nama Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo yang kalau dilihat radar survei yang elektabilitasnya 2 digit, kecenderungannya mungkin bisa dibaca mungkin Jokowi cenderung ke, kalau saya membaca ke Ganjar Pranowo atau Ridwan Kamil masih dekat ketimbang misalnya Prabowo sendiri dengan Anies Baswedan. Itu mungkin arahnya. Kalau Pak Prabowo mungkin lebih kuat pada poros yang tadi kingmakernya adalah Ibu Mega. Kalau Anies mungkin lebih kuat dari kalau PKS dan Demokrat tadi membentuk poros koalisi. Jadi saya kira semuanya ujungnya akan membaca elektabilitas, semuanya akan menang. Mereka akan mendeteksi pergerakan. Yang saya analisa ini adalah tendensi kecenderungan hari ini. Semua akan melihat, sama PDIP dan Gerindra juga akan mengoreksi paketnya. Kalau kemudian elektabilitas Prabowo tidak memberikan hasil yang memuaskan, misalnya cenderung turun misalnya. Kita kan tahu Jokowi sendiri, baik, ya. Mas Hanta, tapi kan Jokowi sendiri saat ini juga tidak mempunyai modal apa ini ya, karena kan bukan dari partai, kemudian juga tidak mempunyai grassroots. Seperti apa, modal apa yang dimiliki? Iya, pertama sekarang Pilpres itu masih 3 tahun ya, lebih kurang sekitar 3 tahun. Dan sekarang ini para ketua umum partai itu sedang menjadi menterinya Jokowi. Menterinya Presiden Jokowi yang sekarang. Itu artinya pasti tetap memiliki pengaruh. Dan Presiden menjabat 3 tahun itu, dia memiliki 3 sekaligus yang bisa tanda petik ditransaksikan, dinegosiasikan. Satu adalah power, kekuasaan, kursi-kursi dan sebagainya itu sangat bisa. Yang kedua adalah legal protection. Yang ketiga adalah ekonomi. Political ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi politik, kita tahu soal politik anggaran dan sebagainya, itu juga menjadi satu paket negosiasi yang bisa diperbincangkan. Banyak agenda-agenda pemerintahan dan sebagainya. Dan kita tahu ketua umum partai itu juga memiliki kedekatan, sedang berada di dalam pemerintahan, kecuali Demokrat dan PKS. Itu memang agak sulit. Sehingga variabel ini, Jokowi sebagai presiden, siapapun lah jadi presiden, pasti memiliki pengaruh. Dia tidak bisa bahkan menurut saya lebih tergantung parameter. Memang betul Jokowi relatif sangat mungkin jadi kingmaker ketimbang misalnya tadi saya katakan salah satu ketua umum untuk mencalonkan nama-nama di luar struktur partai, misalnya nama Ganjar Pranowo, nama yang lainnya, Ridwan Kamil yang tidak punya partai. Mereka ini berpotensi naik ke gelanggang melalui pengaruh kingmaker bernama Joko Widodo. Gitu kira-kira analisa saya ketika Jokowi melakukan komunikasi politik kepada partai-partai. Jadi partai itu kan satu, ada secara formal, ada elit formal, dia memang ketua umum. Tapi bisa jadi bukan veto player, ada penentu, pengendali partai yang menentukan pilihan-pilihan itu. Tapi secara administratif, betul saya setuju, ada pemegang partai tadi persyaratan. Makanya di awal saya menggunakan 3 analisa tadi. Satu adalah soal kekuatan figur itu elektabilitas capresnya, atau kekuatan pengaruh kingmakernya. Yang kedua adalah faktor kedekatan para partai-partai, para pengendali partai tadi, secara ideologis maupun secara emosional, secara historis. Dan yang ketiga adalah faktor 20% tadi. Baik. Nah, kalau faktor 20% itu ujungnya bisa ketemu juga nanti model koalisinya. Oke, kita mau tanya ke Mas Hanta. Kalau Mas Hanta melihatnya bagaimana? Lebih besar Prabowo ini maju sebagai calon atau sebagai kingmaker saja? Prabowo sebagai calon besar peluangnya, tapi peluang menangnya yang menurut saya agak mengecil. Jadi ada 2 ya, kandidasi dan eleksi, memenangkan. Nah, kalau untuk menjadi kandidat calon presiden, Prabowo dengan Puan Maharani misalnya berpasangan, itu sangat mungkin, sangat bisa. Lebih dari cukup gabungan PDIP dan Gerindra. Tapi kalau winning di election, memenangkan ke pertarungan itu agak sulit, harus dipertimbangkan. Kalau lawannya misalnya figur-figur baru yang nama yang beredar di survei seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dan sebagainya, itu yang harus jadi tantangan. Tadi sudah disampaikan beberapa analisa, ya betul, karena figur lama
meskipun tertinggi merosot, sebenarnya ada tren turun. Saya kira itu yang harus diantisipasi, kecuali pertama tentu kalau calon tunggal ya bisa segera mungkin besar memenangkan. Yang kedua kalau lawannya lemah, tidak figur-figur yang saya sebutkan tadi tidak maju, misalnya yang muncul ada nama-nama lain, itu yang saya kira tergantung lawannya kan, peta kompetisi kalau dari segi Pak Prabowo-nya. Nah kalau misalnya Prabowo memilih menjadi kingmaker bersama dengan bersama Ibu Mega misalnya, kemudian juga Jokowi juga bergabung di sana, kemungkinan akan bipolar, dua poros koalisi lagi, itu berpotensi besar yang harus kita hindari sebenarnya, meskipun boleh-boleh saja. Bisa jadi hanya dua partai-partai yang sekarang bersama itu, ditambah Gerindra yang dulu di luar sekarang bergabung, itu dalam satu poros. Ya tinggal lawannya harus terbentuk ini. Isu-isu yang menginginkan misalnya calon tunggal itu dipastikan agar PKS dan Demokrat yang belum cukup 20% ditambah satu partai lagi, misalnya Nasdem atau PAN. Sebenarnya sebelumnya bersama PAN itu ada lawannya. Kalau misalnya koalisi besar itu bipolarnya petanya tadi Pak Prabowo memilih jadi kingmaker bersama Ibu Mega dan lain sebagainya, mencalonkan siapa, kemudian lawannya di seberangnya misalnya disiapkan oleh entah Anies, entah AHY atau siapa, itu kita akan lebih kurang akan mengulang mirip petanya seperti 2019 yang lalu, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau bicara Pak Prabowo menurut saya ya karena ada hak politik ya untuk maju, tetapi kalau Pak Prabowo memilih menjadi kingmaker itu akan semakin dinamis ya di PDIP-nya seperti itu. Iya, tapi kan kalau kita melihat kursi PDIP ini kan lebih banyak begitu ya Mas Hanta. Apakah kemungkinan PDIP mau juga mencalonkan, mengusung juga Pak Prabowo ini menjadi calon presiden sementara nanti Bu Puan misalnya jadi cawapres? Ya, ini yang menarik adalah figur-figur partai politik itu posisi seksinya yang realistis sekaligus strategis adalah cawapres. Orang seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto, siapapun terutama Airlangga Hartarto dan Puan Maharani yang partai paling besar itu menjadi capres kuat itu sangat potensial. Jadi kelompok capres itu kalau saya melihat polanya ada elektabilitas kuat karena kan semua mau menang. Nah, cawapresnya adalah orang-orang pengendali partai yang sudah pegang tiket duluan. Pak Airlangga itu sangat seksi sebagai cawapres. Cawapres siapa? Cawapres capres kuat nanti. Karena beliau kelemahannya adalah di elektabilitas kalau kondisi hari ini. Puan Maharani juga kelemahannya di elektabilitas, tapi kelebihan Puan dan Airlangga adalah memiliki partai terbesar hari ini paling tidak. Nah, karena itu mereka bisa mencari capres-capres kuat jika ingin menang. Jangan dipaksakan untuk menjadi capres misalnya, untuk kalau ingin memenangkan pertarungan. Jadi saya kira semua partai itu pada ujungnya nanti ya kita akan memperkirakan, akan memprediksi, akan mengkalkulasi peluang menang juga akhirnya. Nah, yang membedakan dengan 2-3 tahun yang lalu itu, koalisi kita terbentuk selalu di ujung, dinamis, menunggu capres kuat, lalu partai merapat ke salah satu. Dulu kan ada dua figur kuat, yaitu Prabowo dan Jokowi. Lalu partai di ujung-ujung berkumpul ke salah satu, ke Prabowo ada yang ke Jokowi. Nah, sekarang belum ada istilah LSI, ada capres premium, jadi belum ada capres kuat. Kemudian yang kedua, Jokowi sebagai petahana tidak bisa maju lagi. Yang ketiga, partai-partai tidak ada yang paling dominan, semua harus berkoalisi kecuali PDIP. Nah, kemungkinan ini dinamis sehingga peta-peta koalisinya karena tidak ada figur yang sangat kuat, saya kira punya peluang untuk semua. Bahkan kalau ada koalisi terbentuk membuat konvensi juga menarik untuk dipertimbangkan. Tapi di luar Prabowo saya kira yang harus dipertimbangkan ada nama Anies Baswedan. Nama Ganjar Pranowo itu harus diperhitungkan, kecuali Prabowo dan Puan bisa mengkondisikan Ganjar tidak maju, Anies tidak maju, lalu lawannya tidak begitu kuat. Ya itu kemungkinan akan memenangkan Pilpres. Gitu.